Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Erufit. Kita lanjut lagi membahas soal CPNS ya, tahun 2019-2020. Ini adalah soal asli berdasarkan FR dari teman-teman yang sudah ikut CPNS. Nah, sekarang kita masuk ke nomor 43. Untuk nomor sebelumnya silahkan pelajari di video Edufit ya. Yuk, seperti biasa sebelum kita bahas, dicoba terlebih dahulu ya. Kita kasih waktu di pending videonya, kemudian kita bahas bareng-bareng. Oke, sudah ketemu jawabannya untuk yang nomor 43. Caranya bagaimana? 2000 akar 2783 itu tidak istimewa. Akar 23 juga tidak istimewa. Tapi kalau ada pembagian akar, misalkan ya, ini berdasarkan sifatnya ya. Akar A dibagi dengan akar B, maka sama dengan kalau pembagian itu menjadi boleh dijadikan menjadi satu, yaitu masing-masing di dalam akar, yaitu A per B. Gitu ya. Jadi ini sama halnya dengan akar ya, akar 2783 dibagi 23. Ini berarti langsung dibagi saja, 2783 dibagi 23 nilainya berapa? Langsung ya. Berarti akarnya jadi satu saja. Kita lihat di sini 27 bagi 23 nilainya 1 ya. Kalau 1 kali 23 kan nilainya 23, berarti 27 dikurangi 23 itu sisanya berapa? 4 ya. Berarti ini sisanya 4. Ya, jadi digabungkan dengan yang belakangnya jadinya 48 nih. 48 bagi 23 itu nilainya berapa? 2 ya. 2 kali 23 nilainya berapa? 46 kan, berarti jadinya 48 dikurangi 46 sisanya berapa? 2. Berarti ini sisanya 2. 23 bagi 23 nilainya 1. Gitu ya. Jadi 2783 dibagi 23 itu nilainya adalah 121. Nah, kemudian dikali dengan yang belakangnya 2, kemudian dikurangi dengan 6 kuadrat berapa? 6 kali 6 ya, 36. Berarti nilainya sama dengan akar 121 kan istimewa ya. Berapa? Teman-teman sudah hafal ya. Ya, nilainya 11 ya. Karena 11 kali 11 kan 121. Kemudian dikali berapa? 2 dikurangi 36. Berarti sama dengan 11 kali 2, 22 dikurangi 36. Berarti sama dengan 22 kurangi 36, karena besar negatifnya maka nilainya negatif. Kemudian 36 kurangi 22, yang besar kurangi yang kecil gitu ya. 36 kurangi 22 berarti 14. Berarti jawabannya adalah yang E ya. Benar? Baik teman-teman, kita lanjut ke nomor 44 ya. Masih soal asli CPNS 2019-2020. Soalnya seperti ini. Yuk dicoba dikerjakan. Ya, sudah ketemu jawabannya ya. Di sini ada akar 3, akar 3, akar 3 semua. Akar 3 itu kalau dikalikan dengan 5 tidak bisa ya. Karena di sini bilangan bulat, yang sini akar 3. Kemudian akar 3 kali 4 juga tidak bisa. Nah, bagaimana caranya? Yang penting semua suku itu punya akar 3 ya. Berarti artinya ini satu macam ya, satu macam barang. Misalkan arti akar 3 itu dimisahkan sebuah barang, misalkan buku ya misalkan ya. Akar 3 berarti buku. Berarti kalau tidak ada angkanya di sini artinya adalah 1 ya. 1 buku dikurangi 5 buku ditambah 4 buku ditambah 1 buku. Nilainya ada berapa buku? Ini ibaratnya saja ya, biar mudah untuk menghitungnya. Karena sudah sama-sama mempunyai akar 3 ya kan, berarti kita tinggal nulis angka yang di depan akar 3 ini gitu ya. Yang ini kita jumlahkan semuanya. 1 kurangi 5 min 4, min 4 tambah 4 0, 0 tambah 1, 1 berarti 1, kemudian akar 3 ya. Atau boleh begini, 1 dikurangi 5 ditambah 4 ditambah 1, kemudian akar 3-nya di belakang sendiri gitu ya. Berarti nilainya sama dengan yang ini, 1 kurangi 5 min 4, min 4 tambah 4, 0, 0 tambah 1 berarti 1. 1 akar 3 atau nilainya adalah akar 3. Gitu ya. Jadi jawabannya adalah yang A. Nomor 45, soalnya seperti ini, yuk dicoba dulu. Ya, sudah ketemu pastinya ya. Di sini ada akar 8 kali akar 2. Akar 8 itu tidak istimewa, akar 2 juga tidak istimewa. Kalau ada perkalian akar, berarti yang ini, yang bagian belakang ini kita kalikan saja. Gini ya, akar A kali akar B
akarnya kan ada 2 nih ya. Berarti kita tulis sekali saja akar, kemudian A kali B. Ini berdasarkan sifat akar ya. Jadi yang ini bisa kita tuliskan menjadi akar 8 kali 2. Berarti akar 16. Langsung dikalikan ya. Yang belakang ini. Nah, sekarang yang depan karena ini kurung ya. Berarti ini kita harus selesaikan dulu. Nah, di dalam kurung ini ada kali. Berarti kita harus selesaikan dulu yang kali. Berarti kita buat menjadi begini, 50-nya tetap 50, biarkan dulu, kemudian ditambah dengan 25 kali 4, yaitu berapa? 100 ya. Kemudian dikurangi dengan 70, tutup kurung, kemudian dibagi dengan akar 16. Akar 16 nilainya berapa? 4 ya. 4. Berarti nilainya sama dengan 50 tambah 100, 150 dikurangi 70, berarti 80 dibagi dengan 4, berarti sama dengan 20. Oke, jawabannya adalah yang A. Nomor 46, yuk dicoba dulu soalnya seperti ini ya. 4 ditambah dengan 1/5 kali akar 2,25 dibagi 0,3 dikurangi 0,01 adalah yang mana jawabannya? Oke, sudah ketemu jawabannya yang mana? Kita bahas ya. Di sini ada penjumlahan, perkalian, pembagian, pengurangan. Nah, kita utamakan yang kali sama bagi. Tapi di dalam akar ini harus kita selesaikan dulu ya. Akar 2,25. Untuk yang akar nanti kita akan bahas di sesi tersendiri ya. Khusus yang akar nilainya besar ya. Kalau yang ini agak kecil nggak masalah ya. Yuk kita ingat akar 1 nilainya berapa? Akar 1 nilainya adalah 1. Akar 4 nilainya berapa? 2. Kemudian akar 9 nilainya 3. Akar 16 nilainya adalah 4. Akar 25 nilainya adalah 5 dan seterusnya ya. Sementara kita sampai sini dulu. Nah, selanjutnya kita akan mencari nilai akar. Karena ini akar itu berarti artinya 2. Berarti kita ambil 2 angka yang belakang, ya. Berarti akar 25. Akar 25 nilainya berapa? 5. Ya kan? Yang ekornya 5 gitu saja ya. Berarti yang belakang itu nilainya adalah 5. Kemudian yang depan, yang 2. 2 itu berarti sama halnya yang paling dekat adalah 2 itu sama dengan yang dekat dengan angka 1. Dibanding dengan 4 kan dekat 1 kan. Dan harus di bawahnya, tidak boleh di atasnya. Jadi tidak boleh di atasnya 2, harus di bawahnya 2. Yaitu yang kita pakai adalah akar 1. Akar 1 nilainya 1. Berarti yang bagian depan nilainya 1. Koma ya berarti 1,5. Berarti nilai akar dari 2,25 adalah 1,5. Gitu ya. Sudah selesai kan? Nah, sekarang tinggal kita tulis saja 4 ditambah dengan 1/5 kali, untuk membuat perkalian berarti kita harus membuat menjadi bentuk pecahan yang 1,5 ini biar mudah ya. 1,5 itu sama hanya dengan 15/10 ya kan? 15/10 kan 1,5. Kemudian bagi, langsung kita buat menjadi perkalian saja ya. 0,3 itu sama hanya dengan 3/10 ya kan? Nah, kalau bagi menjadi kali berarti 3/10 dibalik menjadi 10/3. Kemudian dikurangi dengan 0,01. Nah, yang perkalian di sini kita selesaikan dulu ya. Karena lebih kuat kali daripada penjumlahan atau pengurangan. Kita main coret-coret ya, yang atas bawah ini karena bentuknya perkalian, kita coret 10 sama 10, berarti dapatnya 1. Kemudian 15 dibagi 5 dapat 1, ini dapat 3. 3 bagi 3 nilainya 1. Gitu kan? Berarti jarinya adalah 1 kali 1 kali 1 nilainya 1. Yang bawah 1 kali 1 nilainya 1. Berarti jarinya 1/1. Berarti sehingga di sini jarinya adalah 4 ditambah dengan 1 ya. Karena yang atas 1, yang bawah 1, 1/1 nilainya 1. Dikurangi dengan 0,01. 0,01. 4 tambah 1 berarti nilainya berapa? Iya, 5. Dikurangi 0,01. Nilainya sama dengan 4,99 ya. Jawabannya adalah yang B. Nomor 47, soalnya seperti ini, yuk dicoba dulu. Baik, sudah ketemu jawabannya ya, pastinya. Di sini ada perkalian, ada kurung, berarti yang diutamakan adalah yang kurung dulu ya. Ini harus diselesaikan. Yang ini biarkan dulu ya, setengah biarkan saja, setengah. Kemudian dikurangi dengan ini perkalian, berarti kita utamakan juga. Perkalian kita utamakan.
Di sini kalau perkalian itu berarti pembilang penyebut kali penyebut, atas kali atas, bawah kali bawah gitu ya. 1 kali 2 nilainya adalah 2, dibagi dengan 3 kali 3 berarti 9. Kemudian ditambah dengan yang ini, diselesaikan yang di dalam kurung sini dulu. 2/3 dikurangi 1/2. 2/3 dikurangi 1/2. Caranya kalikan silang saja ya. 2 kali 2 nilainya 4. Kemudian dikurangi 3 kali 1 nilainya adalah 3. Dibagi dengan 3 kali 2 nilainya 6. Berarti samanya dengan 4 kurangi 3, 1/6. Berarti yang di dalam kurung sini nilainya adalah 1/6. Bagi itu kita buat menjadi kali ya, dibalik jadinya 1/6 menjadi 6/1 gitu ya. Yang bagian depan ini nilainya adalah 1/6, kemudian bagi menjadi kali 1/6 menjadi 6/1. Nah ini karena bentuknya perkalian berarti boleh kita kalikan dengan yang belakang. Berarti atas bawah ini kita coret ya. Artinya masing-masing dibagi 6 dapat 1. 1 kali 1 1. Yang bawah 1 kali 1 1. Berarti 1/1 nilainya 1. Berarti yang ini nilainya adalah 1 ya. Sama dengan karena kita mau bawa ke dalam bentuk pecahan ya, maka kita samakan penyebutnya. Berarti 2 sama 9 itu berarti harus dicarikan menjadi 18 ya. Berarti yang bagian depan kali 9 ya. 1 kali 9 nilainya adalah 9 per 2 kali 9 nilainya 18. Dikurangi dengan yang ini biar jadi 18 berarti kali 2 ya. 2 kali 2 berarti 4. Yang ini kali 2 18. Ditambah dengan 1 itu sama aja dengan 18 dibagi dengan 18. Nilainya sama dengan 9 kurangi 4 itu 5. 5 tambah 18 berarti 23/18. Oke, jawabannya yang E. Baik teman-teman, kita lanjut ke nomor 48 ya. Soalnya seperti ini, dicoba dulu. Ya, kalau sudah kita bahas ya, di sini ada perkalian berarti kita utamakan. Tapi yang bentuk pecahan campuran ini, karena ini adalah perkalian, dirubah menjadi pecahan biasa. Berarti nilainya sama dengan 8, biarkan dulu 8 ditambah dengan pecahan campuran dibuat menjadi pecahan biasa. Caranya dikalikan ya, 4 kali 2, 8. Kemudian ditambah dengan 3. 8 tambah 3 berarti 11 ya. 11 per penyebutnya adalah 4. 11/4 gitu ya. Kemudian kali 0,5 itu samanya dengan setengah ya. 0,5 kan setengah. 0,5 kan sama dengan 5/10. Kalau kita sederhanakan masing-masing bagi 5 dapat 5 bagi 5 1, 10 bagi 5 dapat 2 gitu kan. 0,5 itu artinya adalah setengah. Kemudian dikurangi dengan 3. Nah, yang ini kita utamakan ya. 8-nya biarkan dulu 8. Tidak boleh langsung dijumlahkan dengan 11/4 ya. Karena lebih kuat kali. Berarti yang ini satu bagian. Ya, ditambah dengan 11 kali 1 nilainya adalah 11. Dibagi dengan 4 kali 2, 8. Dikurangi dengan 3. Karena penyebutnya di sini 8, berarti masing-masing dibuat menjadi 8 ya penyebutnya. 8, yang ini juga 8. Yang belakang juga 8. Nah, ini biar jadi nilainya 8, berapa per 8? 64/8. 64 bagi 8 kan 8 ya. Kemudian yang ini tetap 11/8. Yang ini berarti 8 kali 3 berapa? 24 ya, berarti 24/8. Nilainya adalah 3. Sekarang kita tinggal menghitung pembilangnya saja. 64 dikurangi dengan 24 gitu dulu ya, biar enak ini. 64 kurangi 24 kan nilainya 40. 40 tambah 11 berarti 51. 51/8. Gitu ya. Jawabannya adalah yang C. Nomor 49. Soalnya seperti ini ya. Yuk dicoba dulu dikerjakan jawabannya yang mana. Ya, sudah ya. Sekarang kita cocokkan. 33/3% kita rubah dulu menjadi bentuk pecahan biasa ya. Caranya berarti 3 kali 33 itu 99. Yang ini dikalikan, yang ini dijumlahkan ya. 99 ditambah 1 berarti 100 ya. Jadinya 100/3. Tapi di sini ada persen ya. Persen itu artinya per 100. Berarti dikalikan 1/100 atau langsung 3 kali 100 berarti 300 yang bagian bawah. 300-nya berasal dari persen yang bagian bawah ini ya.
Kemudian dari, kalau ada dari berarti dikalikan ya. Nah, sekarang kita jumlahkan semua ini desimalnya. 0,125 ditambah dengan ini, tambah dengan ini. Kita jumlahkan, kita hitung dari yang ujung belakang ya. Yang angka ketiga di belakang koma berarti 5 tambah 3 tambah 1. 5 tambah 3, 8 tambah 1 berarti 9. Kemudian kita hitung yang 2 di belakang koma ya, 2 angka di belakang koma. 2 tambah 4, 6, tambah 2 berarti 8. Sekarang yang di belakang koma, satu angka di belakang koma yaitu 1 tambah 0 tambah 0 nilainya 1. Berarti yang depan 0, gitu ya. Nah, di sini ternyata ada nolnya 2 ya. 100 bagi 300 berarti nolnya kita coret saja, berarti tinggal sepertiga. Ini yang ini 1 kali 0,189 berarti nilainya 0,189 dibagi dengan 3. Nilainya sama dengan 0 dibagi 3 kan nggak bisa 0, ya kan nggak bisa ya. Mundur 1. Kalau mundur 1 berarti jadinya adalah 0, mundur 1 lagi berarti tambahi 0 gitu ya. Sekarang jadinya 18. 18 bagi 3 bisa? Bisa ya. 18 bagi 3 nilainya adalah 6 gitu ya. Kemudian sisanya tinggal berapa ini? 9 ya. 9 bagi 3. 9 bagi 3 berapa? 3 ya. Berarti 0,063. Atau boleh pakai seperti ini juga boleh ya. 0,189 dibagi 3. Hasilnya berapa juga boleh. Hasilnya pastilah 0,063, yaitu jawabannya yang C. Baik teman-teman, kita lanjut ke nomor 50. Soalnya seperti ini ya. Ini sering keluar ya, harus bisa kalau yang seperti ini. Yuk dicoba dikerjakan. Baik, kalau sudah kita bahas di sini ya. 12,5%, 12,5% dari 512 adalah, sebenarnya kalau teman-teman sudah hafal yang istimewa, persentase istimewa itu mudah ya. 12,5% itu samanya dengan 1/8. Ya, kalau belum hafal dengan cara biasa ya. Atau tadi sebenarnya ada juga ya 33/1/3% itu sebenarnya kalau langsung nilainya sama dengan 1/3. Tapi kan tadi diuraikan ya. Kalau teman-teman sudah hafal itu bagus ya, tapi kalau terpaksanya lupa ya berarti kita harus pakai cara biasa. Misalkan ini lupa ya, 12,5% itu berapa per berapa lupa ya, kita kembalikan ke cara biasa. 12,5 itu samanya dengan 12,5 kan, 12,5%. Nah, kita kembalikan ke cara biasa kalau lupa ya. Ini sama halnya dengan kita kalikan ya, 12 kali 2 nilainya 24, 24 tambah 1 berarti 25. Berarti ini samanya dengan 25/2. Tapi karena di sini ada persen, berarti kan per 100, berarti tambahin 02 yang bagian penyebutnya. Ya kan? Berarti nilainya sama dengan ini dibagi 25 dapat 1. Dibagi 25 dapat 8. Nilainya seperti 8 ya kan? Ini kalau lupa ya, kalau ingat ya nggak masalah ya. Berarti untuk yang soal ini 12,5% dari 512 berarti sama dengan 1/8 kali 512. Nilainya sama dengan, yuk kita cek ya. 5 bagi 8 tidak bisa, berarti kita ngambilnya 51. 51 bagi 8 itu dapatnya 6. 6 kali 8 kan 48 ya. 51 kurangi 48 itu berarti sisanya 3. Berarti sisanya 3. Sehingga jadinya 32 di sini. 32 bagi 8 itu 4. Nah, berarti nilainya adalah 64. Ternyata di jawaban tidak 64 tapi dibuat menjadi pangkat. Nah, 64 itu 2 pangkat berapa? Kita cek ya. 2 pangkat 1 nilainya sama dengan 2. Kemudian 2 pangkat 2 nilainya 4. 2 pangkat 3, 2 kali 2 kali 2 sampai 3 kali ya, nilainya 8. Kemudian 2 pangkat 4 nilainya 8 kali 2 16. 2 pangkat 5, 16 kali 2, 32. 2 pangkat 6, 32 kali 2, 64. Nah, sudah di sini kan, 64 sesuai dengan yang diminta. 64 itu sama hanya dengan 2 pangkat 6. Berarti jawabannya adalah 2 pangkat 6. Yang benar adalah yang B. Ya, begitu ya teman-teman. Sekarang kita lanjut ke soal nomor 51. Seperti ini. Silahkan dicoba ya, dikerjakan. Nanti jawabannya ditulis di kolom komentar.
sebagai bahan latihan. Karena soal asli ini wajib bisa untuk teman-teman jika ingin sukses di ujian yang akan datang. Wajib dikuasai soal-soal asli di tahun-tahun sebelumnya. Ini soal yang nomor 51 seperti itu. Kemudian yang nomor 52 seperti ini. Yang nomor 53 seperti ini. Untuk yang soal hitung cepat ini dicukupkan sampai dengan nomor 53 dulu ya. Untuk soal-soal aslinya ini kira-kira keluar sekitar 4 soal atau 5 soal ya di soal CPNS dari nomor 1 sampai dengan nomor 53 ini dipelajari semuanya. Kemudian selanjutnya kita akan ganti materi ya. Mungkin kita akan bahas yang tentang akar yang nilainya ribuan ya. Kita akan bahas itu, kemudian selanjutnya kita akan ganti dengan materi yang lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.